barusan ada videonya? Enggak. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di lokasi yang dulu. Ini sengaja saya datang ke sini karena memang saya ingin mengecek kembali di mana di beberapa bulan ke belakang saya sempat menemukan ular kobra Jawa di dalam sarang, dan itu jumlahnya banyak banget. Bahkan ada beberapa ular kobra Jawa yang menyembur ke arah saya teman-teman. Dan kali ini saya penasaran pengen ke lokasi tersebut lagi, namun karena di sini hutan mahoninya cukup lumayan luas, tentunya nanti kita butuh perjalanan, butuh trekking. Gak apa-apa lah, sambil kita berpetualang, sambil kita mencari hewan, sekaligus mengetes tas backpack yang saya gunakan kali ini. Oke, pokoknya ikuti terus sahabat alam dan aktif. Oke, teman-teman, kita dirikan playseat di sini. Nanti kita balik lagi ke sini untuk mendirikan shelter lah, karena takutnya nanti kita keburu sore ataupun hujan juga. Jadi kita dirikan dulu playseat di sini nanti untuk kita nyantai. Sekarang kita langsung dirikan dulu di sini, coy. Oke teman-teman, sambil kita ngopi, istirahat dulu, kita baru beres mendirikan playseat. Jadi kita nyantai dulu di sini teman-teman, karena trekking yang akan kita tempuh hari ini cukup lumayan jauh juga. Mudah-mudahan lah kita nanti menemukan lokasinya, karena cukup lumayan luas juga untuk si hutan mahoni ini. Dan untuk petualangan kali ini, karena memang ini waktunya kita ini sebentar teman-teman, jadi kita menggunakan tas yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan konten kita hari ini, disesuaikan dengan petualangan kita hari ini. Dan untuk petualangan kali ini saya menggunakan tas backpack dari Elps Active teman-teman. Nah ini tasnya, lihat, cakep banget. Jadi selama sahabat alam berpetualang di alam, belum pernah teman-teman menggunakan tas khususnya backpack dengan warna ataupun corak yang seperti kalian lihat ini. Jadi ini tasnya hampir sama dengan warna motor saya, desain motor saya. Ini warnanya warna Tosca, dan kalian bisa lihat sendiri ini, aduh keren coy, asli. Perpaduan antara warna hijau Tosca dengan kuning ini membuat tasnya semakin elegan dan cocok banget ketika kalian berpetualang teman-teman. Nah selain itu, tas backpack dari Elps Active ini memiliki beberapa fitur dan bahan-bahan yang digunakan, antara lain sudah berbahan parasut poli water resistant dan sudah memiliki beberapa fitur tambahan
Antara lain adalah bagian sleting dilindungi lapisan anti air untuk menahan air masuk ke dalam tas ini teman-teman. Dan bagian punggung atau bagian back system sudah memiliki busa ataupun puring sebagai air flow system untuk kenyamanan. Tersedia peluit ataupun built-in untuk keadaan darurat. Tersedia pengikat dada dan perut untuk memudahkan saat membawa beban yang berat. Jadi tetap kokoh teman-teman. Juga sudah tersedia tempat penyimpanan, dapat dikencangkan dengan tali sesuai kapasitas untuk menahan guncangan. Adjustable, panjang tali dapat disesuaikan. Setiap kepala sleting tersedia kait untuk karabiner. Dan untuk ukurannya ini lebarnya 36 cm, tingginya 50 cm, tebalnya 16 cm. Lalu di sini juga ada yang paling penting nih teman-teman, kompartemennya bagian depan sudah memiliki 2 kantong bersleting sisi kiri dan kanan. Dan bagian tengah memiliki 1 tempat penyimpanan yang cukup lumayan besar yang sudah bersleting ganda dengan 1 skat di dalamnya. Dan bagian samping sudah ada tempat botol minuman yang ini cukup lumayan lah, 1 liter botol minuman bisa kalian bawa teman-teman. Dan buat kalian semuanya yang pengen tas Alps 28 liter seri Raung ini, kalian bisa langsung DM saja ke Instagramnya Alps Aktif Official. Nanti bisa kalian langsung lihat-lihat juga, ataupun di marketplace-nya juga nanti ada. Pokoknya cek saja nanti untuk link pembeliannya di kolom deskripsi teman-teman. Dan tentunya produk Alps ini bukan hanya tas saja nanti yang akan kita gunakan dalam konten Sahabat Alam, karena ada beberapa peralatan juga yang sengaja saya belum gunakan, itu untuk kita nanti konten lebih jauh lagi teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mencari lokasi dan mencari hewan, tentunya dengan menggunakan tas backpack dari Alps ini teman-teman. Oke, lihat teman-teman, di sini kita menemukan anggrek. Ini anggrek merpati lagi berbunga, cuman belum mekar teman-teman. Wangi banget. Oke, lokasinya masih ke bawah, coy. Yuk. Oh, berat sekali. What the hell? Wow. Akhirnya. Lihat coy. Oh my goodness, lihat. Ini dia ular kobra Jawa yang cukup lumayan. Wish. Tenang kawan. Ini sepertinya sedang berjemur, karena lihat di bagian depan matahari bener-bener lagi terik banget. Jam 12 bener dot. Waktu yang pas buat ular berjemur coy. Oke, kita dapat ular kobra Jawanya. Kebetulan kemarin kita ngebongkar nggak terlalu jauh tuh, lihat ada yang bekas pisang. Nah sekarang kita langsung bawa ke shelter coy. Yuk. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di shelter kita. Jir, ularnya bener-bener beringas banget. Sekarang kita bawa ke bagian yang terang karena pengen ngelihat reaksi semburannya, berarti harus di tempat yang terang. Dot, bawa kursi jeung meja dot. Nah lihat teman-teman, ular kobra Jawanya benar-benar agresif banget. Dimana sebetulnya pembahasan ini sudah sering saya bahas, namun saya ingin kembali membuktikan karena beberapa video saya di beberapa tahun ke belakang itu tiba-tiba dolar kuning, berarti itu tidak direkomendasikan lagi sama YouTube. Jadi sekarang saya pengen coba ngebahas lagi, menjelaskan bagaimana efek semburan si ular kobra Jawa ini ketika terkena mata. Kalau kena kulit itu sudah kemarin kita bahas dan buktikan secara langsung teman-teman. Ingin saya jelaskan kali ini adalah bagaimana ketika si ular kobra Jawa ini menyembur ke mata. Nah sebetulnya kalau misalnya kita kurang paham terkait efek semburan dari si ular kobra Jawa ini, tentunya kita akan mengalami fase ataupun efek yang sangat-sangat serius teman-teman. Dimana di lapangan yang terjadi
Banyak orang yang mengalami kerusakan mata, bahkan ada yang sampai mengalami kebutaan akibat kurang tahunya cara menangani semburan bisa ular kobra Jawa ini. Bahkan di video saya sebelumnya, saya sempat mengalami beberapa semburan yang terjadi akibat saya merescue ular ini tanpa memperhatikan arah kepalanya yang saya pegang. Mungkin nanti videonya bisa ditayangkan, beberapa video-video yang pada saat itu memang si ular kobra Jawa ini menyembur mengarah ke bagian mata saya. Bahkan saking akuratnya si ular kobra Jawa ini ketika menyembur, mereka bisa dalam jarak sekitar 2 meter pun itu bisa sampai kena ke mata teman-teman. Makanya kita harus berhati-hati. Lalu bagaimana cara pertolongan ketika kita tersembur oleh ular kobra Jawa? Bagian mata kita jangan sampai kita kucek begitu saja, apalagi sampai mata kita ini benar-benar dikucek lah teman-teman. Jadi itu jangan sampai dilakukan. Lalu apa yang harus dilakukan? Yakni kita harus pergi ke air yang mengalir, di mana itu berfungsi untuk menghilangkan si racun ataupun bisa yang sudah masuk ke dalam kornea mata kita teman-teman. Jadi sekali-kali janganlah kalian menggisiknya begitu saja coy. Bidang tuh, udah karena mata mana itu? Ente. Anjir. Oke. Ai, kena lensa benar anjir. Oh, jadi seperti itulah teman-teman resiko jadi kameramen sahabat alamat tuh. Makanya harus pakai kacamata teh bukan gaya-gayaan, karena barusan pun kameramen sebetulnya kenanya. Ini jadi deg-degan ke nanti sini. Tapi nanya liur nanti asal ada bau kieu, bau hanyirnya. Emang bau. Sedot. Hok. Dapat? Hok. Ai. Udah. Yuk. Anjir, benang. Benang. Oke, lihat teman-teman. Jadi sebetulnya bukan tanpa sebab kita mengetes ular kobra Jawa ini menggunakan kacamata, karena dia ini mampu menyemburkan bisanya dengan akurat ke objek yang dia tuju dengan jangkauan kurang lebih 2 meter teman-teman. Dan kenapa saya nggak ngetes, karena memang sudah di beberapa kali video saya tersembur, bahkan efeknya itu sampai sekitar 1 bahkan 2 hari ketika saya tersembur langsung ke mata. Mungkin nanti beberapa videonya bisa ditayangkan, cuplikan-cuplikan videonya ketika si bisa ular kobra Jawa itu masuk ke dalam kornea mata. Rasanya itu bener-bener wah panas banget. Terus yang saya rasakan juga itu semalam itu kalau kita berkedip itu bener-bener sakit, plus ada rasa gatalnya teman-teman. Itu yang saya rasakan. Jadi inti dari video ini, jadi ketika kita tersembur oleh ular kobra Jawa, jangan sekali-kali kita menguceknya dengan tangan, apalagi kalian sampai berlebihan, karena pasti itu akan sangat gatal sekali dan sakit sekali. Justru disitulah kita harus kuat menahan rasa sakit tersebut. Tunggu sampai si racunnya keluar, nanti akan menjadi kotoran di bagian mata teman-teman. Dan yang tadi saya bilang di awal, ketika kita tersembur oleh ular kobra Jawa ke bagian mata, kita harus membawanya langsung ke bagian bukan bagian atau ya, ke lokasi air yang mengalir, atau kalau enggak pakai infusan juga bisa, nanti dipakai semprotan. Jadi intinya biar si racunnya itu keluar teman-teman. Tuh lihat. Au, fuck. Anjir. Dot.
Benang. Oke, lihat teman-teman. Barusan ada videonya. Enggak. Lihat, kalau mata saya gak refleks langsung merem, pasti dia langsung masuk ke kornea mata. Dan ini, lihat, basah nggak kelihatan? Nah, hal yang harus dilakukan ketika terjadi seperti ini, jangan sekali-kali tangan kalian untuk menggisik bagian mata kalian. Langsung minta pertolongan untuk menunjukkan air di mana yang terdekat. Nanti bisa langsung dikucurkan di bagian mata, teman-teman. Oke, lihat. Sudot bisi pajarkan wadul. Oh, iya lo banget. Oke, sekarang kita langsung harus cuci, harus bilas. Karena saya agak sedikit sudah merasakan ada cairan yang sedikit masuk dan rasanya udah panas serta gatal, coy. Mana? Ada Saidot? Iya. Sok. Sebut ente. Di mana kayaknya gitu.